wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah segar kembali setelah istirahat sejenak? Alhamdulillah sudah, Bu. Kita lanjut ya. Yang tadi sudah dibahas adalah tentang memulai usaha, yaitu adanya menentukan ide usaha. Nah, yang pertama, usaha apakah yang akan dilakukan? Ibu Lili akan berjualan ikan segar. Kemudian yang kedua, siapakah target pembelinya? Targetnya adalah ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Kemudian yang ketiga, bagaimanakah untung bisa didapat nantinya? Yaitu ikan dibeli dari petambak di pagi hari, kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi. Berikutnya, apakah penyebab kegagalan usahanya selama ini? Yaitu Ibu Lili tidak dapat bersaing dengan penjual ikan segar lainnya sehingga ikannya sering tidak laku. Itu adalah usaha dari Ibu Lili. Nah, selanjutnya bisa dilihat di buku pintarnya. Coba dilihat tentang mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Coba dilihat di halaman berapa, Mbak, itu, Mbak? Di halaman 68. Monggo Ibu dibuka, Ibu. Ya, dilihat nggih. Nah, coba sekarang di dalam halaman 68 di buku pintar itu ada cerita. Coba sekarang Ibu Dewi bacakan cerita yang pertama, paragraf yang pertama itu, Ibu Dewi. Ya. 1. Dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Ayo Bu Indun, yang kedua. Baik, Bu. Untuk yang kedua yaitu kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya belum banyak orang yang menjual ikan matang, Bu. Oh iya. Paragrafnya yang ketiga, coba Bu Siti. Paragraf 3. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu tidak lebih dari 20.000 per kilogram. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengar radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Ya, coba tinggal satu, Ibu Nur. Ya, Ibu Nur. Setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya, Bu. Ya, dari cerita yang tadi ada 4 paragraf
yang sudah dibacakan tadi. Nah, di dalam cerita itu adalah kelemahannya dari Ibu Lili tadi apa coba? Ada yang tahu kelemahannya apa di situ? Ada yang tahu? Kelemahannya adalah Ibu Lili menjual ikan segar, sedangkan di masyarakat itu sudah banyak Bu penjual ikan segar lainnya. Ada yang bisa jawab lagi? Dalam cerita Ibu Lili tadi itu ada kelemahannya dari Ibu Lili, yaitu tidak punya variasi. Tidak punya variasi masakan. Yang dimasak hanya satu macam tok. Jadi kelemahannya dari Ibu Lili itu adalah tidak punya variasi dalam mengolah makanan. Ya tadi ya. Sekarang bisa dilihat Ibu di buku pintar juga ada di halaman 23. Coba dibuka Ibu buku pintarnya. Ya, halaman 23 ya. Coba lihat. Bisa dilihat atau di sini bisa dibaca di sini ya. Nah, karena tadi ada Bu Lili kelemahannya itu di dalam cerita adalah tidak adanya variasi. Coba kita lihat di sini. Di flip card ini ya, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Di situ ada yang pertama adalah mendukung usaha, ada menghambat usaha. Dalam mendukung usaha ini ada namanya kekuatan, ada namanya peluang. Nah, kekuatan di sini adalah apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis. Contohnya apa? Bisa memiliki keterampilan memasak ikan balado dan rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Ini adalah kekuatan usaha dari Ibu Lili. Kemudian peluangnya apa? Peluangnya adalah apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif, yaitu ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Yang banyak adalah menjual ikan mentah. Itu peluang usahanya Ibu Lili. Kemudian yang kedua peluangnya adalah harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari dengan harga yang lebih murah, sehingga bisa diolah menjadi nilai yang lebih tinggi. Itu adalah peluang dari usaha tadi. Kelemahannya apa yang menghambat usahanya? Yang menghambatnya dari segi kelemahan. Apa saja kekurangan usaha kita dibanding usaha lain yang sejenis? Yaitu masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Seperti contoh tadi ya Ibu ya. Yang dibacakan dalam cerita tadi, Ibu Lili punya usaha jual ikan matang, tetapi tidak punya variasi. Tidak ada rasanya itu, misalnya ada rasa variasinya apa Bu? Dibuat rendang, dibuat abon dan sebagainya. Bu Lili hanya punya satu macam saja, balado. Ya betul Bu Nur. Kemudian ancamannya apa? Ancaman dengan usahanya tadi, yaitu apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh negatif. Ya. Seperti apa ancamannya? Ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Kemudian harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Jadi kalau tidak ada ikannya rusak. Kalau ada ikan yang bagus berarti ikannya itu harganya mahal Ibu-ibu. Ya, pernah di pasar sini ya Bu ya? Harganya kalau sepi ya nggak ada ikan itu harga ikannya adalah naik. Nah, ini bisa juga dilihat ya Ibu di buku pintar tadi halaman 23. Dari sini Ibu-ibu sudah bisa dipahami nggih? Nah, ada
dalam mengembangkan dan menilai kelayakan usaha itu ada usaha yang mendukung dan juga ada yang menghambat ya. Kemudian selanjutnya, setelah kita menilai kelayakan dari usaha itu, ada beberapa hal yang membuat ancaman dari usahanya Ibu Lili tadi, yaitu dengan naiknya harga ikan. Dengan naiknya harga ikan, apa yang bisa disiasati agar usahanya Bu Lili itu tetap bisa berjalan gitu. Coba ayo kita pikir bersama-sama. Coba mungkin Ibu Dewi bisa mengatasi atau mensiasati agar usahanya Bu Lili tadi masih bisa jalan. Coba Ibu Dewi mungkin ada pendapat yang bisa disampaikan. Ya, bisa mengurangi ikan yang akan dijual. Mengurangi ikan yang akan dijual, ya bagus. Kemudian tidak berjualan dahulu, menunggu harganya turun. Oh, berarti tidak jualan dulu ya, istirahat dulu, menunggu sampai harga ikannya turun. Ya betul, pinter. Ya, sekarang bisa ada lagi ya, yang lain Ibu. Oke Bu. Bu Nur ya. Ya, coba Bu Nur. Ya, cara yang selanjutnya adalah mengganti jenis ikan dengan yang lebih murah Bu. Contohnya, kita bisa menggantinya dengan ikan lemuru atau ikan menying atau ikan teri dan sebagainya. Ya, yang harganya di bawah ya, atau jenisnya kalau yang kemarin agak besar, sekarang ganti ikan yang agak kecil diolah gitu ya Bu ya. Iya Bu, menying itu enak Bu. Iya, menying di pelas ya Bu ya. Iya, satu kresek kecil 6.000. Oh ya, murah ya. Iya Bu. Oh iya, ya itu bisa diolah lagi nanti. Iya. Mungkin ada lagi? Bu, ini Bu. Ayo Bu Siti. Bu Siti, membeli jenis ikan yang sama tapi ukurannya lebih kecil. Bisa contohnya ikan teri mungkin. Ikan teri ya, ikan yang teri. lebih kecil. Biasanya yang diolah itu ikan tongkol. Ya. Karena harganya naik melambung tinggi. Kalau dijual lagi kan rugi ya Bu ya. Iya. Nggak ada yang beli ya. Iya. Soalnya kan ekonominya saat ini seperti ini Bu ya. Jadi pandemi corona betul Ibu ya. Jadi pilih yang kecil-kecil dulu yang harganya bisa terjangkau ya. Dijual, yang mau membeli juga terjangkau keuangannya. Pinter ibu-ibu memang. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Nah, jadi untuk mensiasati tingginya harga ikan di pasar agar kita tetap jalan usahanya, bisa disiasati dengan yang pertama tadi yang dijawab oleh Ibu Dewi, bisa mengganti jenis ikan yang lebih murah. Kemudian yang kedua, ada tadi Bu Nur apa tadi, membeli jenis ikan yang sama tetapi ukurannya lebih kecil ya Bu ya. Kemudian mengganti jenis ikan dengan yang lebih murah. Iya, mengganti ikan dengan yang lebih murah. Kemudian mengurangi jumlah ikan yang dijual, tadi Bu Dewi menyampaikan itu. Kemudian tadi apa yang satu? Oh, berhenti ya. Berhenti sementara untuk berdagang, menjual ikannya, libur dulu sementara waktu agar sambil menunggu ya Bu ya, sambil menunggu harga ikan agak turun gitu ya Ibu ya. Nah, itu untuk mensiasati agar usaha ini tidak apa ya Bu namanya, kolekta itu apa namanya itu Bu? Ya itu ya. Tapi tetap Ibu ya, modalnya harus tetap disimpan. Ya, untuk usaha berikutnya kalau harga ikan sudah turun, jadi kita tidak bingung lagi untuk mencari modal, kalau modal kita simpan. Nggih Bu, nggih? Ya. Selanjutnya, nah, setelah kita menilai ini kelayakan usaha yang kita kelayakan usaha dari Ibu Lili tadi dalam cerita tadi, selanjutnya adalah
perlu tahu apakah usaha itu dapat memberikan keuntungan atau enggak. Nah, itu ada namanya rencana keuangan. Nah, dalam materi rencana keuangan ini kita bahas bulan depan, Ibu, karena waktunya sudah habis, nggih. Waktunya sudah habis. Kok saya lihat ibu-ibu masih capek. Sudah capek ya? Iya, Bu. Coba Ibu berdiri, Bu. Coba berdiri, Bu, biar ini habis ngaret ya, Bu. Oh iya. Berdiri dulu ya. Ya. Habis biar untuk meregangkan otot-otot, Bu ya. Iya. Coba kita, Bu, ini menyanyi kayak anak kecil itu loh, Bu ya. Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, gitu ya, Bu ya. Sama. Nanti pertama pelan, kedua, ketiga agak cepat gitu. Mulai dari 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau cepet-cepet ada yang bingung, Ibu ya. Oh, Bu Siti, saya pegang kepala, Bu Siti pegang pundak. Ya. Nah, sekarang sudah agak sudah tidak capek lagi ya, rileks lagi ya. Silakan Ibu-ibu duduk kembali. Nah, kita akhiri Ibu pertemuan pada siang menjelang sore ini ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah. Nah, untuk selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.